Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat cover untuk PCB dari proyek DIY yang kita sudah buat. Cara ini akan menurut saya cara yang paling cepat yang Anda bisa pakai dan lakukan yang pernah ada, karena saya coba kompas dari beberapa cara yang ada di internet. Oke, pertama pastikan Anda sudah memiliki atau sudah menginstal Autodesk Fusion 360. Setelah terinstall, pastikan langkah pertama yang dilakukan adalah klik Create Sketch, kemudian pilih bagian bawah atau bottom ya. Kemudian setelah itu kita buat two point rectangle, artinya kita pilih berapa tarik ya dari titik tengah, kemudian pastikan berapa panjang dan lebar proyek yang akan kita buat. Pertama kita lihat di situ ada lebar dan panjang ya. Misalnya kita isi ini dalam milimeter ya. Misalnya kita isi ya, untuk proyek saya 72, kemudian untuk berpindah klik tab 115 mm, kemudian setelah itu enter, kemudian finish sketching, kemudian kita klik pada bidang yang ini sehingga berubah warna menjadi warna biru, kemudian klik kanan, kemudian extrude, kemudian geser ke bawah. Ini untuk berapa tinggi daripada casing yang akan kita buat. Pada contoh kali ini misalnya saya pilih 30 ya, jadi kita geser ke bawah minus 30, kemudian enter, kemudian saya tarik sedikit ke atas. Setelah itu kita buat sudutnya ya. Untuk membuat sudut kita pilih fillet, kemudian kita klik sudutnya masing-masing ya, 4 sudut. Setelah itu kita masukkan nilainya supaya lengkungannya seperti apa, kita tambah misalnya 5, kemudian enter. Ini akan berubah seperti ini. Kemudian setelah itu kita kembali ke Create Sketch, kemudian klik bagian atas, posisinya adalah top, kemudian kita pilih offset, kita klik ujung, kemudian kita tarik ke bawah ya, bisa juga ke atas atau ke bawah tergantung kebutuhan ya. Misalnya saya tambahkan di sini adalah minus 3 ketebalannya ya, 3 mili, kemudian enter. Setelah itu kita finish. Selanjutnya setelah kita rubah tadi, kemudian kita akan menurunkan layar ini ya. Kita klik, kemudian kita extrude ke bawah, kita pilih sampai minus 28 ya, karena tadi panjang daripada ini adalah 30. Kalau sampai 30 ya akan bolong di bawah ya. Jadi kita rubah saja di sini menjadi 8 ya, kemudian enter. Pastikan tadi posisinya untuk anunya adalah cut. Nah kemudian setelah itu posisi pertama ini udah jadi ya untuk cover bawahnya ya, atau dudukan daripada PCB nantinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sketch daripada yang kedua ini. Kita akan buat untuk pastikan yang aktif adalah sketch yang pertama ya. Jadi kita bisa lihat nantinya ya, pastikan ini aktif. Kemudian kita akan membuat tutup ya, tutup daripada cover ini ya. Nah, sekarang setelah itu kita pilih ini ya, kemudian kita scroll agak perbesar, tekan shift, tekan ujungnya, kemudian kita extrude ya. Pastikan pilihannya adalah ini ya, new body. Kemudian pastikan nilai ininya adalah 7 cm ya. Kemudian kita jangan join ya, kita new body, kemudian oke. Nah setelah itu akan kelihatan di sini sudah ada 2 body. Kita buka ya, jadi kita sudah bisa melihat sudah ada tampilan
daripada penutup ya. Kemudian kita pilih bottom ya, kita klik bottom. Kemudian setelah kita klik bottom ini, kita pilih lagi ke sketch. Oke, kita pilih sketch. Kita lihat ya, ini sudah kita tambahkan tadi. Saya kembali ke ini dulu ya. Saya coba sedikit ya. Oke, kita mau turunkan karena pada cover ini kita tidak menggunakan baut untuk penutupnya, betul-betul hanya untuk membuka dan menutup berdasarkan daripada penutup ini saja tanpa menggunakan baut. Jadi strategi yang kita lakukan adalah kita turunkan bagian tengah ini ya, kita extrude ke bawah sekitar ini. Dari atas kan sudah ada 2 ya, kita tambahkan 5 ya, 5 mili ya. Kemudian enter. Oke, nah ini sudah kelihatan tutupnya ya. Oke, kalau kita gabung antara pertama dan kedua ini ya, sisa diklik aja body kedua ini udah kelihatan ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat lubang pada body. Kita nonaktifkan dulu untuk penutup ya. Kemudian semua kita ini ya, jadi tersisa kita pilih prone misalnya. Nah, pada kasus ini ya, untuk contoh pada PCB saya nanti ini adalah bagian atas, di sini ada lubang ya untuk menentukan, untuk memasukkan atau jalur masuknya kabel-kabel ya, kabel-kabel listrik dari plafon ya. Langkah pertama dilakukan adalah kita pilih create sketch dulu ya, kemudian pilih prone. Ini prone tentu di mana saja yang kita mau tempatkan lubangnya ya. Kalau dia back ya silahkan dipilih saja di sini ya, right atau left ya, kiri kanan atau atas bawah ya. Saya pilih prone dulu ya. Kemudian saya ketengahkan dulu. Kemudian create, pilih point ya. Kita pilih titik sembarang dulu di sini untuk lokasi ininya ya. Kemudian klik kanan cancel. Kemudian kita coba mengukur ya supaya posisinya ini tengah berapa sih sebenarnya panjang dari ini. Kita ambil ini ya, mengukur. Kemudian ini ada 105 ya. 105, jadi kita bisa bagi 2 daripada ini, berarti berapa ya? Oke, setelah kita tahu berapa panjang daripada ini, sisi daripada PCB cover atas ini, dari titik ini kita pilih dulu sketch dimensionnya ya. Kemudian kita klik ke ujung ya, kemudian kita tarik. Berarti ini untuk bagi 2 daripada 105 ini adalah 52, ini saya sudah hitung tadi ya, 52,5 bagi 2-nya ya. 52 kita ganti saja di sini 52,5 ya, enter. Otomatis titik ini akan menyesuaikan dengan panjang dari titik tengah daripada ini. Jadi kita lebih mudah untuk mengatur jarak yang presisi ya. Untuk membuktikan apakah sama ya, kita klik saja ini titiknya, baru ke sini, kemudian kita tarik, harusnya sama ya. Oke, karena memang dia sudah terbagi 2 daripada totalnya. Nah, setelah itu Anda bisa menggunakan ini ya, center diameter cycle ya. Kita klik di tengah ini, kita buat lingkaran ya, supaya bisa di atas juga bisa terbuka ya, artinya kita bolongkan ya jalur atas dengan jalur bawah. Oke, setelah itu kita finish ya. Kemudian sedikit kita serong ke gini, kemudian klik lingkaran yang kita sudah buat,
kemudian pilih kanan, extrude, kemudian dorong ke belakang, kemudian enter. Sengaja saya buka ini supaya jalur kabel juga tidak terlalu ribet nanti pada saat menggunakan ini. Disesuaikan dengan kebutuhan ya, karena saya ada sekitar 18 kabel nantinya masuk ke dalam ya, ke dalam PCB ini ya, kabel-kabel yang untuk ukuran listrik ya. Nah, jadi saya buat bagaimana untuk kemudahan nanti untuk manajemen. Nah, juga tentu kita berpikir kenapa harus saya buka di bagian atas ini juga menurut saya salah satu trik, karena pada saat pemasangan nantinya kita sudah harus memasang PCB-nya ya. Jadi kabel sudah masuk ke dalam PCB, sudah dipasangkan dalam PCB maksud saya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sini, kemudian kita akan baut di bagian bawah. Jadi kabel tidak akan repot lagi kalau kita tidak buka ini, agak repot nantinya jadinya. Jadi kabel masuk, sisa kita membaut. Oke. Coba kita pasangkan bodinya ya, cover atasnya ya, ini seperti ini nanti. Kemudian untuk membuka juga akan sangat mudah, jadi tanpa baut ini, sisa dorong aja dari bagian atas, ini pasti akan langsung kebuka ya. Ini bagian atas ini ya, bagian ini kan posisinya nanti seperti ini ya. Ntar kita gulung dulu ya. Nah, posisinya nanti akan seperti ini. Jadi posisinya akan seperti ini ya. Oke. Jadi jadi untuk membuka nanti sisa di cungkil bagian atas pakai tangan atau obeng kecil ya. Oke. Selanjutnya kita kembali ke bodi yang pertama ya. Oke. Kemudian kita bisa lihat bahwa kita akan membuat ini ya. Kita lihat dulu posisinya ya, di mana posisi atasnya ya. Jadi saya balik dulu supaya saya bisa lihat nanti seperti ini. Nah, di bagian ini kita akan menempatkan nanti ESP32 bagaimana agar sirkulasi udara, ini juga termasuk sirkulasi udara sih sebenarnya. Nah, dan supaya jaringan internet bisa masuk ke dalam ya. Walaupun secara ini bisa, tapi kalau ada bukaan itu akan membantu juga ya. Jadi saya nonaktifkan bodinya dulu. Nah, sisa kita pilih ini ya, bagian top, kemudian bagian atas, kemudian kita pilih crate lagi ya. Kita pilih crate, kemudian kita pilih point, kemudian kita bagi 3. Nah, ini kita bagi 3. Ini kita lihat ya, kita sisakan juga di sini satu, tengah juga ya. Oke, kemudian di sini cuma pastikan bahwa posisi ini tidak mengganggu ya, tidak mengganggu daripada jarak. Kalau kita lihat di sini ya, jarak daripada bagian bawah ini, supaya nanti jadinya tidak rancu ya. Kalau kita misalnya kayak gini ya, nah ini berarti tidak ada masalah ya, jadinya tidak ada masalah. Kemudian kita kembali ke top tadi ya, kita bagian tadi ke top, supaya titik-titik ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan kita ya. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita tambahkan ini ya, pit point spline ya. Kita klik. Oke, double klik, kemudian kita klik juga ini ya, tengah, kemudian buat seperti ini. Anda bisa setting ya, cancel dulu ini.
Ini bisa disesuaikan ya. Oke, ini gimana? Oke, ini ini bisa kita buat kita hapus saja ini ya, kita buat garis saja kalau ini, supaya karena dia di sudut ya. Kemudian kita nutup di atas juga ya, kita buat garis. Oke, kemudian kita cancel. Ini sudah jadi. Kemudian kita tambahkan ini ya, garis yang pas daripada, kita anggap misalnya jarak yang kita mau pakai berapa ya, jarak di situ berapa, misalnya kita pakai 5 ya, kita ketik 5 saja, kemudian enter, kemudian kita tambahkan kembali ya. Untuk panjangnya tidak masalah, yang penting melewati daripada lengkungan ini ya. Penting jaraknya itu sama supaya nanti agak mudah diulang ya. Oke. Kita tambahkan kembali 5 mili ya. Kemudian terus kita tambah 5. Oke, ada yang salah tadi, saya cancel yang satu ini ya. Ini harus 5 ya, supaya seragam. 5 dulu baru enter ya. Kemudian pilih terus ya, sudutnya sama, 5, enter, pilih 5, enter, kemudian 5, enter ya. Jadi kita lakukan sampai selesai, semua bisa tercover ya. Enter, kemudian yang terakhir ya. Jadi sebenarnya kalau akan lebih bagus kalau kita ukur sebelumnya baru dibagi ya, akan lebih presisi lagi berapa panjang ya yang kita akan gunakan sebagai cover. Nah setelah itu kita lihat ini sudah ada beberapa garisnya ya. Nah, kita bisa lihat. Kemudian kita klik ya, posisinya dulu supaya bagus ya, klik, kemudian shift, kita kasih celah jaraknya 5 mili ya. Setelah itu kita klik kanan, kemudian extrude. Oke, saya ulangi, klik kanan, klik kiri sorry, kemudian shift, 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 kemudian kita minus, tambahkan minus ke bawah 15 ya, kemudian enter, boom ya, artinya kita sudah membuat cover ini jadi terbuka ya, dan jauh lebih cantik lagi kelihatan. Oke. Nah sisa kita tambahkan teks, tentu kita biasa menambahkan nama atau apalah ya yang kita butuh tambah seperti itu. Jadi kita pertama ke create sketch dulu, kemudian top, kemudian create text, kemudian kita tarik teksnya mau pakai apa ya. Misalnya saya pakai di sini untuk channel YouTube saya IoT Indonesia ya,
Anda bisa tebalkan, kemudian ganti jenis hurufnya yang mana cocok atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini saya pakai ini ya. Kemudian kita bisa rubah ukurannya juga ya, kalau terlalu besar misalnya 6 ya. Ya sesuai dengan kebutuhan, kemudian center tengah atau apa, kemudian kita pilih OK. Kemudian kita tempatkan di tengah-tengah daripada posisi ini. Kemudian kita final. Nah, bagaimana agar kita tampilan juga agak cantik ini, kita bisa masukkan sedikit ya, kita extrude juga tampilannya tentunya ya. Kita pilih, kita klik extrude, kemudian pilih ya, kemudian masukkan minus ya 0,5. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tulisan itu akan masuk sekitar 0,5 mili ke dalam ya. Itu jadi apa? Teksturnya juga akan lebih bagus. Oke. Inilah cara cepat untuk bisa mendapatkan desain atau membuat desain cover 3D printing dari project DIY dari project kita. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.